Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Solahuddin Wahid dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhadza faslun. Adapun ini ialah sebuah pasal. Furudul wudu'i. Adapun fardu-fardunya wudu. Sittatu asya'a ialah ada 6 macam. Aniyatu yang pertama niat inda ghuslil wajhi ketika membasuh wajah. Wa ghuslul wajhi dan yang kedua membasuh wajah. Wa ghuslul yadaini dan yang ketiga membasuh dua tangan ilal mirfaqaini sampai dua siku-siku. Wa mashu ba'di ra'si dan yang keempat mengusap sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini dan yang kelima membasuh dua kaki ilal ka'baini sampai dua mata kaki. Watartibu dan yang keenam tertib alama atas tata cara zakarna yang telah menyebutkan siapa kami kepada ma. Nah, pasal sekarang menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Lafaz wudu itu sendiri pada wawu yang pertama memiliki dua bacaan. Yang pertama dibaca dhammah menjadi wudu yang bermakna sebuah nama untuk satu pekerjaan. Kemudian yang kedua dibaca fathah menjadi wadu yang bermakna sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Nah, pada bagian yang pertama yaitu wudu itu memiliki beberapa fardu-fardu dan beberapa sunnah-sunnah yang mana Syekh Abi Suja telah menyebutkan bahwa fardu wudu ada 6 macam. Yang pertama adalah niat. Hakikat dari niat itu sendiri secara syar'i adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, apabila pekerjaannya diakhirkan maka tidak bisa disebut sebagai niat, akan tetapi disebut dengan istilah azam. Oleh karena itu, ketika kita melakukan wudhu, maka kita harus melakukan niat ketika membasuh awal bagian dari wajah, bukan ketika membasuh seluruh bagian dari wajah, dan juga bukan ketika sebelum atau sesudah membasuh wajah. Dengan niat, kita menghilangkan hadas dari diri kita atau untuk mendapatkan kebolehan melakukan sesuatu yang memerlukan wudhu atau berniat untuk melakukan fardu-fardu wudhu atau hanya berniat untuk melakukan wudhu saja. Dan kita juga boleh untuk berniat bersesuci dari hadas. Oleh karena itu, apabila kita hanya berniat bersesuci saja, maka wudhu yang kita lakukan tidak sah. Kemudian, fardu wudhu yang nomor 2 adalah membasuh seluruh bagian dari wajah. Batasan panjang dari wajah itu sendiri adalah anggota yang ada di antara tempat tumbuhnya rambut, kepala, dan akhir dari dua lahyain. Dua lahyain itu sendiri merupakan dua tulang yang mana bagian atasnya ditumbuhi gigi-gigi bagian bawah. Yang mana pada bagian depan dari dua lahyain berkumpul pada dagu, sementara bagian belakang dari dua lahyain bertemu dengan dua telinga. Sedangkan bagian lebar dari wajah adalah anggota yang ada di antara dua telinga. Nah, oleh karena itu, apabila pada wajah seseorang terdapat bulu, baik bulu tersebut tebal ataupun tipis, maka dia harus menyampaikan air pada kulit yang ada di bawah bulu tersebut. Berbeda halnya dengan jenggot tebal milik seorang laki-laki. Dengan gambaran, lawan bicaranya tidak bisa melihat kulit dari celah-celah jenggot tersebut, maka laki-laki itu cukup membasuh bagian luar jenggotnya saja. Berbeda halnya apabila jenggot dia merupakan jenggot yang tipis. Dengan gambaran, lawan bicaranya masih bisa melihat kulit dari sela-sela jenggot tersebut. Maka dia harus menyampaikan air pada kulit yang ada di bawah jenggot itu. Nah, berbeda halnya apabila jenggot tersebut dimiliki oleh seorang perempuan atau orang yang memiliki dua alat kelamin. Maka mereka berdua tetap harus menyampaikan air pada kulit yang ada di bawah jenggot mereka, meskipun jenggot mereka tergolong sebagai jenggot yang tebal. Kemudian, fardu wudhu yang nomor 3 adalah membasuh dua tangan sampai dua siku-siku.
Oleh karena itu, seandainya ada orang yang tidak memiliki siku-siku, maka dia harus mengira-ngira batasan siku-siku yang ada pada dirinya. Sementara itu, di samping kita wajib membasuh dua tangan, kita juga wajib membasuh apa yang ada pada dua tangan tersebut. Baik itu meliputi bulu, kuku, jari yang lebih, bisul, dan yang semisal. Oleh karena itu, apabila ada kotoran yang menempel pada di bawah kuku kita, yang mana kotoran tersebut bisa menghalangi air untuk sampai kepada anggota tersebut, maka kita wajib menghilangkannya. Kemudian, fardu wudhu yang nomor 4 adalah mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut yang ada di kepala. Baik itu dari laki-laki, perempuan, atau orang yang memiliki dua alat kelamin. Nah, pada bagian ini, untuk melakukannya, kita tidak harus menggunakan tangan, akan tetapi kita cukup dengan menggunakan kain atau sejenisnya. Dan juga kita tidak diharuskan untuk menggerakkan tangan ketika melakukan hal ini, akan tetapi kita cukup dengan meletakkan tangan kita yang sudah dibasahi di atas kepala tanpa harus menggerakkannya. Kemudian, fardu wudhu yang nomor 5 adalah membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Catatannya, apabila orang tersebut sedang tidak memakai khuf. Oleh karena itu, apabila dia sedang memakai khuf, maka dia boleh mengusap dua khuf tersebut atau melepaskan kemudian membasuh dua kakinya. Nah, sebagaimana ketentuan yang ada ketika membasuh dua tangan, ketentuan tersebut juga berlaku ketika membasuh dua kaki, yaitu kita juga harus membasuh apa yang ada pada kaki tersebut, baik itu meliputi bulu, kuku, bisul, dan semisalnya. Kemudian fardu wudhu yang nomor 6 adalah berurutan di dalam melakukan wudhu dengan tata cara yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu dari yang pertama yaitu niat, membasuh wajah, membasuh dua tangan sampai dua siku-siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Oleh karena itu, apabila ada seseorang melakukan wudhu namun dia lupa untuk melakukannya secara berurutan, maka wudhunya tidak bisa dianggap sah. Kemudian, seandainya ada orang yang membasuh 4 anggotanya sekaligus, maka yang hilang hanya hadas dari wajahnya saja. Nah, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.